Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Udah kepejabat belum? Udah ya? Keren ya? Terima kasih. Cuman satu yang jawab loh, gila nih. Tim ST emang nih. Oke, halo semua warga ST. Setelah vakum, akhirnya Teh Talk balik lagi. Tepuk tangan dulu dong. Melati, datanglah. Dia teman baik saya. Oke. Dia pernah memberikan saya melati terbaiknya. Oh, oke. Iya. Tapi karena ulah ayahnya, melati saya dihancurkan. Iya. Dan itu membuat saya jadi seperti ini. Aku Dara si Melati. Dara si Melati. Oke, ini aku dapat bocoran dari tim ST. Katanya Kak Dara ini sempat ke Laos dan ngalamin hal yang cukup mistis. Nah, itu boleh nggak dikasih sama warga ST nih ceritanya? Tapi ada satu hal yang menarik perhatian aku sebelah kanan. Dan finally aku melihat sebelah kanan dan itu ada spanduk besar sekali, spanduknya mungkin dari sini ke sini ada kali. Dari ujung ke ujung ya? Oke. Tapi nggak selebar ini juga, tapi ini yang besar ya, banget. Panjang lah gitu ya? Panjang, besar. Nempel di. Kali ini ada gua, Syahabi Sakri. Mungkin warga ST taunya gua barengan sama dua temen gua, ada Camuy dan ada Nadila. Anggap aja mereka ada di sini nih. Editor boleh ya diedit ya. Ada Camuy dan Nadila di sini. Biar kerja aja editornya. Tapi kali ini mungkin agak berbeda. Kali ini yang real hanya Syahabi, tapi Syahabi tidak sendirian. Nanti gue bakal memanggil satu tamu. Entah dia manusia atau bukan manusia, kita nggak tahu. Tapi yang pasti semoga bisa diajak ngobrol ya. Oke, setelah kemarin mencari cocok logi tentang sebuah urban legend tentang misteri Melati. Kali ini gue akan mengajak langsung Melatinya ke sini. Please hati-hati. Jangan sampai takut, agak-agak jump scare mungkin, tapi nggak usah ngumpet di balik komentar ya. Aman aja, semoga nggak jantungan ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman warga ST, si Melati ini harus dipanggil dengan cara yang cukup khusus ya. Sebentar. Melati, datanglah. Agak serem ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh, serem banget lagi. Cukup. Boleh nggak natap gitu nggak, Mbak? Iya, makasih ya. Agak takut. Halo Mbak Melati. Kabarnya gimana? Iya. Saya Syahabi. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Aduh. Panas banget lagi keringetan. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya hari ini Mbak Melati. Jadi aku sempat baca threadnya di Twitter tentang cerita Mbak Melati ini. Jadi ada seorang cowok jurnalis. Si jurnalis ini dia mimpi tentang suatu desa Mbak Melati. Dan dia tuh datang ke desanya. Terus ternyata katanya desanya itu digentayangin sama si Mbak Melati ini. Terus mencari tahu lah gimana caranya biar desa ini tidak dihantui atau digentayangi oleh Mbak Melati. Makanya ada beberapa cara yang dilakuin sama si cowok jurnalis ini. Nah ternyata tapi pas aku baca thread yang lain, ternyata Mbak Melati ini nggak cuman ada di desa itu doang, nggak cuman gentayangan di situ, tapi ternyata Mbak Melati ini punya seorang temen cewek yang namanya Kenanga kalau nggak salah. Dan Mbak Melati ini mencoba untuk mencari teh melati terbaik karena katanya Mbak Melati ini nggak bisa hidup tanpa adanya bunga atau aroma melati. Bener ya? Oke, terima kasih jawabannya Mbak Melati. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak Melati. Ini bener nggak sih tentang urban legend sosok arwah gentayangan di desa yang cukup banyak
kejadian-kejadian horor itu tuh adalah Mbak Melati ini yang gentayangin? Benar juga itu saya. Oh, bener juga itu. Saya dapat cerita juga. Kalau ini Mbak Melati punya temen namanya Kenanga, bener ya? Yang dimana ini nih Mbak Melati seneng banget kalau Kenanga nanem pohon melati, bener ya? Iya, dia teman saya. Oke. Tapi si Kenanga ini hubungannya sama Mbak seperti apa? Apakah berteman baik dan kenapa kira-kira Mbak Melati ini seneng banget untuk bermain bersama Kenanga? Senang. Dia teman baik saya. Oke. Dia pernah memberikan saya melati terbaiknya. Oh, oke. Iya. Tapi karena ulah ayahnya, melati saya dihancurkan. Iya. Dan itu membuat saya jadi seperti ini. Oke. Iya, oke. Mbak Melati, kalau boleh tahu, melati yang terbaik yang ditemuin sama Kenanga tuh yang kayak gimana sih? Nusa. Oh. Nusa. Nusa, tolong Nusa. Tolong yang namanya Nusa, sorry. Nusa. Takut marah nih Mbak Melatinya. Nusa, tolong Nusa. Oh, ini Mas Nusa. Oh iya. Oh, ini melati terbaiknya. Oke. Yeah. Oh, saya juga dapat. Terima kasih. Ini juga. Oh iya, makasih. Oh, haus dia. Iya. Oh iya. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kok cakep ya? Boleh nggak dari tadi begini? Oke, jadi ini sekarang namanya melati atau dara? Aku Dara si Melati. Dara si Melati. Oke teman-teman, sudah bersama Dara Saraswati. Boleh dong tepuk tangan. Gokil nih. Mantap. Halo, aku Dara Saraswati. Aku biasa yang suka jalan-jalan, mengacaukan jalanan pakai baju-baju adat Nusantara. Ya, salah satu konten kreator yang suka mengenalkan budaya-budaya Nusantara melalui pakaian. Oke, boleh applause dulu dong untuk act out-nya karena Melati ini mantap sekali ya. Cocok loh jadi hantu, nggak mau jadi hantu aja. Seru sih Jangan tapi. ya. Seru. Lebih seru jadi hantu dibanding manusia. Soalnya kalau jadi hantu bisa ngerjain orang. Dan nggak kelihatan kan siapa ngerjain. Bener mukanya. sih. Jahil ya berarti ya? Jahil. Oke lah. Jangan mau sama Dara ya, karena jahil. Justru kan seru, jadi nggak flat. Bener sih, cuman kalau ada seorang cowok yang melihat kamu dengan seperti itu, menurut kamu ada nggak yang mau sama kamu kalau wujudnya kayak gitu? Ya. Kalau mau sombong boleh ada juga. Sih. Mungkin ada. Yang suka tantangan. Oh, yang suka tantangan. Baik, boleh. Oke. Relate dengan bau melati ya, ini kalau di Indonesia mungkin Dara juga tahu bau melati itu erat dengan kaitannya ada 4. Yaitu simbol cinta dan kesucian karena dianggap menyenangkan gitu ya, dan menenangkan juga bau melati kan karena enak baunya. Tapi di sisi lain juga relate dengan penggunaan ritual, karena banyak banget kalau dari cerita-cerita horor yang gue dapet ya, ini kalau misalkan ritual-ritual tuh kadang pakai melati, pakai sajen, ayam cemari dan segala macem. Dan melati ini juga sering dipakai untuk hiasan dan dekorasi, bener ya?
Terus yang keempat, yang terakhir nih, mitos dan kepercayaan. Karena kalau di suatu tempat ada bau melati tuh biasanya katanya ada sosok yang deket sama kita. Nah, ini satu hal yang relate banget sama bau melati. Mitos atau legenda yang pernah Kak Dara ketahuin soal melati itu apa? Kalau aku sendiri belum pernah mengalami sesuatu yang relate dengan mitos legenda yang berkaitan dengan melati ya. Jadi honestly aku kurang memahami secara mitos atau legendanya, tetapi memang melati ini kegunaannya memang banyak dan aku relate dengan salah satu simbol kesucian karena sering juga kan dipakai di pernikahan-pernikahan, acara-acara sakral, benar. Ya itu melambangkan kesucian, ketulusan hati. Oke. Tapi kalau melati pasti percaya sama hal-hal gaib. Kalau Dara Saraswati percaya sama hal-hal gaib nggak? Percaya. Kenapa? Karena disclaimer, aku kan Muslim ya. Ya. Di Muslim itu memang ini dari kacamata Muslim ya, memang Tuhan itu menciptakan banyak makhluk sih. Salah satunya manusia dan juga jin. Jadi mungkin yang berkaitan dengan setan, hal-hal gaib, ya memang ada. Memang Tuhan menciptakan jin juga. Tapi menurut Dara sendiri, sosok hantu yang paling nyeremin itu apa? Sosok hantu yang paling menyeramkan. Untungnya aku nggak pernah memang dilihatin wujudnya, tetapi bukan dalam wujud bentuk yang menyeramkan. Oke. Yang pernah aku lihat itu wujudnya adalah kain putih, kain kafan aja yang lagi ngelap di jendela selama 1 jam. Wow. Dan itu boleh ceritain nggak kayak gimana tuh? Ceritanya, aku ingat banget sih itu waktu aku masih TK. Waktu itu tinggal di rumah nenek di Purworejo. Terus kita tidur di kamar atas karena rumahnya 2 lantai. Kamar atas, dan itu emang rumah baru jadi banget tahunnya 2004-2005. Terus tidur sama mama sama 2 adik aku, jadi total 4 orang satu kamar. Nah itu kamar paling pojok, itu ada jendela, ya udah segini lah, jendelanya segini. Oke. Terus aku tuh udah kayak berasa ada yang ngintai aja, tapi mama sama adik-adik aku lagi pada asik gitu ngobrol. Aku udah berasa kayak gak enak, ada yang ngintai, jadi aku ngobrol sambil kayak ngintip gitu. Sampai akhirnya finally dia keluar, si kain itu keluar, terus kayak ngelap gitu loh. Terus aku kayak langsung ngelap jendelanya gitu? Iya, ngelap jendelanya gitu. Terus aku kayak langsung teriak, wah itu apa, kayak gitu, heboh sendiri kayak gitu. Terus mama aku kayak kaget, apa sih kok teriak-teriak waktu lihat? Mama aku juga kaget, tapi mama berusaha kayak nenangin. Terus aku bilang, itu pasti papa kan ngerjain, papa itu pasti ngerjain. Terus papa di bawah, papa dari tadi di bawah. Aku awalnya nggak percaya, paling papa ngerjain. Tapi yaudah tidur, mamah nyuruh aku sama adik-adik kita tidur, baca doa. Terus aku berpikir, walaupun aku masih kecil, tapi aku udah mikir, kalau papa ngapain dia 1 jam lebih, dia ngelap-ngelap kayak gitu, dia nggak capek, nggak ada kerjaan. Pegel kan berarti kan? Juga ya. Dan itu beneran lama, sampai aku nggak bisa tidur nyenyak, sampai pokoknya lama lah, sejam lebih ada, aku bangun lagi, udah hilang. Kalau misalkan ngelihat langsung pasti serem lah ya. Cuman kalau menurut Dara, sosok hantu apa yang sebenarnya serem, tapi secara tokoh di Indonesia kayak kurang diangkat gitu? Underrated lah. Ya Allah, aku tidak mempelajari soal hantu. Ada belum kuliah ya? Iya ya, mungkin ada nih. Tahun 2045 mungkin Indonesia emas ada tuh jurusan hantu ya. Hantuan ya. Iya. Kayaknya perlu sih, soalnya memang menurut aku ya, horor itu banyak banget peminatnya, apalagi khususnya untuk masyarakat Indonesia. Parah. Dan aku sendiri pernah share pengalaman mistis yang aku alamin di media sosial tuh, demi Allah sampai detik ini, padahal tuh aku shot di Rinjani tanggal tanggal 3 sampai 5 Oktober, sampai detik ini 22 Oktober masih dicecer mana cerita horornya, semenunggu itu mereka. Oke. Padahal kalau isu lain enggak. Jadi menurut aku kedepannya ini menjadi industri yang bagus ya, horor itu. Betul. Harus disediakan studi tahun 2000. Bener sih, studi perhantuan ya. SH tuh udah bukan sarjana hukum sih, seperti bisa sarjana hantu ya. Karena boleh. potensinya ada. Ya jadi kalau misalnya hantu yang underrated ya, aduh, nggak ada sih ya.
Nggak ada. Karena menurut aku ya, ini sepemahaman aku konsep hantu itu, jadi kenapa sih di beda-beda negara bentuk hantu tuh beda-beda? Kayak misalnya di barat ada vampir, kenapa nggak ada pocong? Kenapa jarang ada kuntilanak? Kenapa di Indonesia bentuknya pocong dan kuntilanak? Jadi itu ada teorinya. Kalau aku lupa itu waktu itu dengar teori dari siapa atau baca. Jadi jin itu pendengar yang baik. Nah, ketika dalam suatu forum ada orang membicarakan sesuatu atau kayak isu itu kayak menakut-nakuti sesuatu, jin itu akan menyerupai bentuk yang sedang dibicarakan di masyarakat. Jadi kalau misalnya kayak aku emak punya anak, jangan pulang maghrib lu ya, ntar lu dikejar sama sandal terbang lu. Bisa jadi jinnya berubah jadi sandal terbang untuk menakut-nakuti itu. Jadi karena dia mendengar itu ya. Jadi memang jin itu menyerupai isu yang sedang berada di masyarakat dan untuk menciptakan rasa ketakutan itu. I see. Itu menarik sih. Jin itu pendengar yang baik. Jadi buat warga Esteh nih, kalau misalkan lu curhat sama temen lu nggak didengar, ini curhat sama jin. Karena dia pendengar yang baik kan. Kalau kata Dara gitu ya. Oke, ini aku dapat bocoran dari tim Esteh. Katanya Kak Dara ini sempat ke Laos dan ngalamin hal yang cukup mistis. Nah itu boleh nggak dikasih sama warga Esteh nih ceritanya? Boleh. Jadi itu aku ceritanya dari awal dulu ya biar nyambung. Boleh. Tanggal 3 sampai 5 Oktober itu aku ada syuting. Nah syutingnya itu di hari terakhir tuh di Rinjani, di Gunung Rinjani. Which is aku tuh belum pernah naik gunung sebelumnya. Jadi itu pertama kali aku naik gunung. Nah singkat cerita setelah kita melalui perjalanan panjang pada ketinggian 2400 MDPL, which is itu camp station kita, itu kita sampai di situ jam 17.40-an lebih. Nah, 20 menit sebelum sampai itu aku ngalamin kejadian mistis. Kejadian mistisnya sebenarnya ini belum aku sharing sama sekali, mau aku sharing malah aku sharing di Esteh ini gimana nih. Jadi itu di ketinggian itu kan udah 2000 MDPL ya, jadi udah jarang ada hutan. Udah lebih ke ilalang-ilalang doang. Savana gitu ya? Kayak gitu, udah nggak ada hutan. Itu aku masuk menyusuri kayak lembah gitu. Kanan kiri tebing. Terus tebingnya lumayan tinggi, nggak lumayan tinggi. Terus sekitaran lembahnya itu isinya batu-batuan besar kayak batu-batu sungai gitu, sama ada ilalang-ilalang. Waktu pertama kali menyusuri lembah itu ada 2 jalur kayak seperti jalur gitu. Nah aku mau ke kanan. Terus itu kan jam 17.20 ya, udah mau menjelang maghrib ya, surut ya, udah mulai gelap. Terus kabut tipis-tipis udah turun. Terus aku mau ke kanan. Waktu itu Monik di belakang aku mau ke kanan juga. Tour guide-nya bilang, Mbak jangan, bukan itu jalannya, jalurnya lewat sini. Salah ya, kayak jalur soalnya. Terus aku balik lagi dong ke kiri karena jalur yang benar ke kiri. Aku iseng aja karena aku sering dengerin podcast horor, terutama yang di gunung. Yaudah aku bilang gini, nyeletuk, kejadian-kejadian kayak gini nih yang bikin orang nyasar hilang ya, gitu kayak nyeletuk aja. Terus mas tour guide-nya bilang, iya yang penting fokus aja kalau lagi naik gunung. Terus aku bilang, iya sih soalnya kan, belum. Abis itu dia nambahin, kemarin ada juga soalnya yang hilang, tapi ketemu setelah seminggu. Terus aku bilang, penasaran dong, wow seminggu, dia hidup atau meninggal ya? Terus aku tanya, hidup atau meninggal gitu. Si tour guide-nya bilang, meninggal gitu. Terus kru yang belakang tuh denger kan, karena kita nggak terlalu jauh. Jadi FYI, aku tuh di barisan paling depan. Aku talent cowoknya, kemudian ada tour guide sama LO aku, 4 orang. Sisanya agak jauh, Monik agak jauh, jadi kita total 18 orang. Karena itu kan mau syuting jadi emang banyak rombongannya, tapi jaraknya lumayan jauh. Nah terus tapi pada saat itu tuh jaraknya nggak terlalu jauh, jadi mereka dengar. Terus mereka kayak, Dar jangan ngomongin kayak gitu kalau lagi naik gunung, di sini gitu kan. Nah itu aku kayak sempet denial gitu loh hatiku, kayak ya elah, lagian juga cuman ngomong gitu doang sih, parno amat. Aku kayak gitu. Tanda-tanda tuh, Dara, hati-hati Dara. Jujur sih itu. Terus kayak aku tuh lanjutin percakapannya, jadi aku nggak menghiraukan mereka, aku lanjutin. Enggak mas, soalnya aku, ini ngomong ke tour guide-nya ya, enggak mas, soalnya emang aku sering dengerin podcast orang hilang di gunung gara-gara jalurnya mirip-mirip. Terus ya
mas itu bilang, iya mbak yang penting fokus aja kalau lagi naik gunung. Lalu tuh udah kode tuh dari tour guide-nya kan. Kayak jangan diomongin dulu Dara. Itu yang ngomong si krunya. Oh, tour guide-nya enggak? Tour guide-nya enggak, orang dia yang malah mancing kan, buka topik kan, bilang kalau ada yang ada yang hilang seminggu gitu kan. Terus. Nah terus yaudah kita jalan, posisi tour guide, Lukman, LO aku sama talent cowoknya itu di depan aku. Terus tiba-tiba mereka kayak udah cepet aja jalannya. Aku lumayan agak tertinggal. Udah. Terus yang belakang, krunya nih juga ketinggalan aku jadi jauh gitu. Akhirnya aku jalan kan sendiri ya, kan nggak ikut rombongan belakang ataupun depan gitu. Dan di tengah-tengah ilalang yang emang tinggi itu. Hingga akhirnya jarak pandang depan sama belakang itu udah nggak terlalu kelihatan. Nah disitulah kejadian horornya dimulai. Berarti ini hitungannya Dara udah agak-agak sendiri nih? Yes, udah agak-agak sendiri, udah nggak kelihatan depan dan belakang. Kadang sedikit kelihatan tumul-tumul lah yang depan itu, tapi ketutup lagi gitu. Itu udah mulai deg-degan dong, pasti dong? Belum, aku kan nggak mikir apa-apa. Sampai akhirnya aku jalan, terus aku fokus aja kan ke depan. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian aku sebelah kanan. Dan finally aku melihat sebelah kanan, dan itu ada spanduk. Besar sekali spanduknya, mungkin dari sini ke sini ada kali ya. Dari ujung ke ujung ya? Dari ujung ke ujung. Tapi nggak selebar ini juga, tapi intinya besar banget. Panjang lah gitu ya? Panjang, besar. Nempel di tebing. Tapi agak ketutup ilalang gitu. Di tebingnya ada ilalangnya juga. Terus aku kayak, itu apa gitu? Itu apa sih? Spanduk. Apa kuntilanak? Tapi kuntilanak gede banget kuntilanaknya gitu kan. Terus rambutnya mana? Aku kayak berusaha mengidentifikasi apa itu gitu. Aku mulai merinding tuh di situ. Baru kayak mulai kerasa takut kan, karena sendirian juga. Aduh, wah nggak bisa nih. Aku langsung panggil si LO aku, namanya Lukman ya. Lukman, Kak Lukman gitu kan. Tungguin aku dong gitu. Dia hanya berhenti. Tapi dia nggak nyamperin aku, dia nunggu di sana. Dia ditinggal juga sama talent cowoknya sama tour guide-nya, dia sendiri. Aku menghampiri dia. Sambil aku nggak ngelepasin pandangan aku tuh, kayak penasaran itu apa. Takutnya tiba-tiba kesana hilang gitu kan, kayak setan gitu. Tetap nggak hilang sampai akhirnya udah selesai. Singkat cerita, selesai menyusuri lembah itu, menyusuri sungai dan akhirnya sampai ke camp station. Di camp station udah seperti biasa lalalala lili-lili. Nggak ada kejadian apa-apa. Paginya syuting sampai jam 8 pagi. Kita berpisah tuh, tim melanjutkan syuting di Sigara Anak, Danau Sigara Anak. Aku turun karena besok aku harus fight di Jogja, ada job juga. Aku turun sama tour guide, sama Monik, sama porter, jadi 4 orang. Pas turunnya di jalur yang sama, jadi pasti akan ngelewatin tempat itu lagi dong. Betul. Pada saat aku turun, aku udah kayak, aku mau ngeliat si spanduk itu lagi. Ada atau enggak. Kalau ada berarti emang beneran spanduk. Kalau nggak ada, ya udah berarti bukan spanduk, karena itu posisinya pagi banget dan aku ngelihatnya kan menjelang maghrib. Kapan orang sempat nurunin spanduk itu kan nggak mungkin kayak gitu. Ngapain malam-malam nurunin spanduk di atas gunung lagi kan? Iya. Terus ya udah, waktu aku menyusuri lembah itu lagi dari awal sampai selesai menyusuri lembah itu nggak ada spanduknya, nggak ada. Itu aku deg-degan habis itu. Padahal itu masih di atas kan, kayak oh my god, ini cuma 4 orang lagi, mana porternya di belakang terus, kayak jadinya cuma bertiga. Ya aku agak sedikit takut, aku minta di tengah akhirnya. Dan 2 orang ini kan nggak aku ceritain apa-apa kalau aku ngalamin kejadian spanduk itu. Terus aku mikir di situ, itu kan tebing ya, tinggi. Apa esensinya orang memasang spanduk di tebing tanpa ada tulisan? Itu pertama. Di spanduk itu nggak ada tulisan? Kosong. Warnanya apa warnanya? Putih kayak kafan. Makanya aku sebenarnya itu kuntilanak. Kuntilanak jumbo gitu loh. Buset. Tapi miring ya. Tapi miring ya begini dia. Gede banget. Tapi serem sih. Kalau segede itu sih serem ya. Serem kan. Singkat cerita, aku ceritain pada saat udah sampai di pos bawah itu, yang udah aman lah situasinya. Nah, si tour guide-nya bilang, sebenarnya waktu itu juga ada ngalamin kejadian aneh. Jadi si Monik tuh asisten aku kram terus, dan dia di belakang kan. Nah, tour guide yang nganter aku turun itu beda sama tour guide yang sama aku naik. Tuker shift, karena yang tugas aku naik itu dia ikut naik sama rombongan. Ini beda tour guide yang teman-teman kru belakang. Dia bilang, sekitar maghrib sama itu, aku udah sampai camp station. Monik dibantu sama si tour guide ini
waktu di sungai dia nyium bau aroma sedap malam kayak sliwer doang tapi kuat gitu. Which is itu lokasinya sangat dekat sama lembah kan. Jadi kan aku bilang abis nyusurin lembah, sungai baru train station. Nah dia ketemu si bawang itu tuh di sungai setelah lembah di jam-jam juga pergantian dari siang ke gelap, terang ke gelap ya. Ya udah dari situ aku kayak relate. Aduh, kayaknya memang ini dari awal aku mau disasarin, terus aku denial masalah jin, kemudian aku diliatin, Mas Jai juga diciumin bau sedap malam. Jadi kayak berkesinambungan gitu loh. Nah dari situ aku lanjutkan ke tanggal 6 flight fashion show untuk ulang tahun Jogja. Habis itu besoknya langsung ke Laos aku ada event di Asian. Nah aku tidur sendiri di hotel, Monik nggak ikut, jadi aku benar-benar sendiri. Tiba-tiba ini juga serem. Jadi waktu malam-malam selesai acara itu aku langsung tidur kan, karena capek banget ya kan, nggak ada istirahat dari Rinjani, Jogja, langsung ke Laos tanpa space. Jadi kayak setelah acara sore, maghrib tuh aku kayak langsung ketidur gitu. Setelah maghrib gitu. Aku bangun 1:30, aku lapar. 1:30 malam nih? 1:30 malam, aku lapar tapi nggak bisa pesen online. Di sana ternyata online food itu udah nggak beroperasi sampai jam 8 malam. Jadi aku nggak bisa pesen makan. Singkat cerita, aku ada temen lah di Laos, terus aku minta tolong dia akhirnya beliin aku makanan. Aku makan di hotel juga makannya. Udah, terus aku ketiduran habis makan. Jadi ini ada minuman mineral water, ini makanan aku taruh di kitchen space itu. Terus sudah saya makan, aku ketiduran, belum aku beresin. Jeda aku ketiduran itu lumayan lama loh, kayaknya sejaman ada loh. Tiba-tiba jatuh itu, aku nggak tahu apa yang jatuh, intinya di dalam kamar itu ada suara jatuh kenceng banget. Sampai aku bangun lagi, terus aku kayak menyusuri ini apa yang jatuh. Aku kamar mandi dong, soalnya itu di kamar, bukan di luar suaranya. Makanan yang tadi di luar? Makanannya tadi di kitchen space, jadi di dalam kamar? Kamarnya ada kitchen space-nya. Oke. Dan itu suara dari dalam, bukan dari luar, aku yakin banget karena kenceng banget. Bukan suara dari luar, aku nyusur kamar mandi kan, gak ada yang jatuh. Pas aku keluar dari kamar mandi, karena pas banget pintu kamar mandi itu kayak berhadapan sama kitchen space. Nah aku lihat tuh air mineral yang dalam botol jatuh. Terus aku kayak nggak logik aja nih, gimana jatuhnya, orang itu nggak di pinggir yang pertama, terus nggak ada angin, terus space-nya lama banget dari aku naruh sampai aku tidur kok baru jatuh gitu. Jatuhnya karena apa gitu. Itu kayak nggak masuk di akal semua. Dan kamu sendirian di kamar itu? Sendirian lah. Aduh, ini hantunya sampai Laos sampai gimana yang di Rinjani? Atau mungkin yang dari Laos pengen kenalan gitu kan? Aku nggak tahu ya. Yang jelas itu situasinya mencekam banget. Dan itu kan aku tidur, cuman aku nyalain lampu yang di kitchen set sama kamar mandi. Lampu yang di tempat itu aku matiin. Langsung seketika aku kayak, wah harus terang. Harus terang, karena takut banget pasti. Takut, itu aku takut. Tapi aku juga susah tidur terang sebenarnya. Ini aku baca ayat kursi, tapi aku nggak puas karena aku takut juga kan. Ini kayak aku setel aja lantunan ayat kursi itu sampai aku ketiduran. Akhirnya bisa. Maksudnya buat kayak melindungi lah. Oke, kita masuk ke rapid questions ya, Dara. Ini nanti aku bakal ngasih 2 pilihan. Nanti kamu pilih 1 pilihan. Harus cepet, tapi nanti kasih alasannya. Misalkan, tahu atau tempe? Nah, nanti kamu kasih alasannya. Misalkan lebih suka tempe karena tempe lebih gurih, misalkan gitu. Oke? Aman ya? Aman. Sip. Pertanyaan pertama. Dara lebih memilih uji nyali di kuburan atau di rumah sakit angker? Di kuburan. Kenapa? Alasannya, menurut aku kuburan itu space-nya lebih luas, lebih banyak memungkinkan orang lewat ya. Kalau rumah sakit angker kan agak tertutup. Iya, jadi agak lebih susah kalau mendapatkan pertolongan gimana. Lebih milih, ini kita nggak boleh nyebut sebenarnya kan. Lebih milih Ratu Hijau gitu aja kali ya. Ratu Hijau atau Roro Jonggrang? Ratu Hijau. Kenapa? Ini berdasarkan historikal yang aku pelajari tentang Ratu Hijau dan Roro Jonggrang. Kalau Ratu Hijau itu adalah seorang putri tadinya, putri anak raja yang ditinggal ibunya, kemudian bapaknya menikah lagi dengan perempuan lain beserta anaknya. Nah, ini legenda ya. Jadi anak tiri dan ibu tirinya ini nggak suka sama
Putri Hijau ini karena dia memiliki kecantikan yang paripurna, kemudian karakter dan sifatnya itu baik sehingga disukai masyarakat sekitar. Bahkan mendapatkan perhatian lebih dari bapaknya. Akhirnya ibu dan anak tiri ini tuh bersekongkol lah untuk menyantet si Putri Hijau ini. Biar intinya perhatiannya bisa ke mereka juga. Akhirnya singkat cerita disantet lah, berhasil, terus kayak kulitnya kayak kudisan gitu. Terus kemudian akhirnya terpaksa bapaknya mengasingkan dia, membuang dia ke hutan karena menjadi aib keluarga, aib kerajaan kan. Akhirnya dia sedih lah di hutan sendirian lalala. Terus dapat bisikan kalau kamu mau kembali cantik, sempurna, paripurna, kamu harus loncat dari tebing ke pantai laut selatan. Dan dia mengikuti petunjuk itu. Akhirnya si Putri Hijau ini loncat. Dan benar aja setelah loncat, bermandikan dengan laut selatan itu, dia kembali cantik, kembali paripurna, bahkan dia memiliki kekuatan super power. Dari situ dia mendedikasikan dirinya untuk menjaga pantai selatan. Jadi kalau misalnya dilihat dari runtutan cerita historikalnya, si Putri Hijau ini bukan sosok yang memiliki karakter yang jahat gitu. Karakter dia baik gitu. Bahkan dia juga setahu aku tidak membalaskan dendamnya ya ke ibu dan anak tirinya itu. Sedangkan kalau Roro Jonggrang, dia kan mau dinikahin sama Bondowoso. Terus dia kan memberikan syarat, lo harus bikinin gue 1000 candi kalau lo mau nikahin gue. Nah, dia kan berbuat curang dengan memanipulasi situasi seolah-olah sudah pagi dengan menyuruh warga sekitar untuk kayak ketok supaya ayam berkokok. Kemudian biar nggak jadi 1000 candi itu ya. Biar nggak jadi, padahal sebenarnya waktunya masih ada. Harusnya lo gentle aja, bilang nggak mau. Kenapa harus memanipulasi keadaan seperti itu? Jadi kalau aku lihat dari karakter kedua perempuan ini, menurut aku lebih keren Ratu Hijau ya. Gitu. Itu dia warga Esteh. Sedikit sejarah ya dari Dara Saraswati. Dara lebih memilih untuk curhat sama temen atau dicurhatin? Coba, kalau menurut kamu lebih milih yang mana? Mendengar sih. Mendengar. Nah, kalau begitu, lebih memilih untuk mendengar curhatan pocong atau curhatan kuntilanak? Nggak mau. Dua-duanya. Ini tim ST emang ya? Boleh nggak? Masalahnya kalau aku jawab, ini bebannya di aku, tiba-tiba ada jin yang dekat, jin pendengar yang baik. Karena tadi kamu bilang kan jin itu pendengar yang baik. Terus kayak, Dara boleh nih curhatin. Makanya, gue nggak mau. Bentar kan? Iya. Oke, nggak usah dijawab ya. Nggak usah dijawab ya. Oke. Sip. Dara, lebih memilih bau bensin atau bau melati? Ini aneh-aneh ya. Pertanyaannya boleh nggak tim ST nih? Dada aja ya. Tim ST dari set. Kalau aku memang suka banget bau bensin. Oh gitu? Yes. Dari kecil memang aku suka bau bensin. Oke. Dara kamu agak aneh ya Dara ya. Tapi jujur. Kenapa? Sorry, ntar. Sebelum itu. Kenapa kamu suka bau bensin emang? Awal aku nggak ngerti kenapa. Kenapanya karena seger. Dia nggak membosankan gitu loh aromanya. Bener nggak? Pernah nyium bau bensin nggak? Pernah sih. Atau spiritus atau alkohol. Iya, pernah. Seger. Kenceng sih, baunya kenceng. Gitu. Revanol, bener kan yang buat luka? Iya. Aku biasa suka nyiumin yang kayak gitu-gitu. Karena kayak baunya nggak bikin. Tapi ngelem kamu enggak kan? Enggak. Jangan ya. Iya. Itu serius. Oke. Nah, cuman kalau sama Melati, jujur nggak peres karena mentang-mentang es teh Melati lagi launching ya. Tetap Melati sih. Tetap Melati. Wangi banget. Aku suka banget Melati. Kamu suka banget bau Melati. Itu aku suka. Tapi kalau kamu nih, misalkan ngelihat sesuatu yang horor, kamu tipe yang takutnya tuh bakal teriak atau bakal lari? Atau mungkin kalau takut di videoin langsung bikin konten? Ya. Wah, kalau aku ya, ini takutnya juga jadinya aku nantang ya, enggak ya? Enggak lah ya, ini hanya konten, tolong. Tergantung posisinya ya, kalau posisinya di depan pintu aku kerukupan sih. Kayak kerukupan gitu. Kerukupan tuh itu? Maksudnya kayak menghindar gitu? Iya kan, kayak waktu aku di Laos juga kan gitu kan, aku nggak keluar, nggak lari, walaupun kejadiannya serem gitu kan. Ya, dan nggak teriak juga pas itu? Enggak, lebih kedek-dekan doang. Kalau lihat wujudnya, wah, nggak tahu lagi sih. Kalau wujudnya di depan pintu nggak mungkin keluar, tapi kalau di ini bisa jadi aku lari. Oh, berarti lebih secara refleks akan lari ketimbang teriak ya? Yes. Oke, sip. Dara lebih pilih teh atau kopi? Teh. Teh, kenapa teh? Nggak suka kopi. Nggak suka kopi? Nggak suka. Oke, boleh. Tapi teh kenapa? Maksudnya kalau kamu tuh minum teh ketika di waktu apa? Apakah tiap hari atau kayak tiap pagi gue harus ngeteh dulu nih?
biar hidup gue lebih atau biar aktivitas gue lebih semangat gitu? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Es teh. Karena menurut aku es teh itu dia rasanya light, seger, enak aja, suka. Ini ada satu game lagi buat Dara. Ini kita bakal reaction video horor yang udah dikumpulin dari malam Jumat tahun 90-an. Nah, ini apapun reactionnya, honest reaction aja. Apapun yang Dara lihat, mau takut boleh, nggak takut juga boleh, ngata-ngatain videonya kurang serem nih, boleh. Tapi resiko ditanggung sendiri kalau misalkan didatangin gitu. Oke, kita mulai dari video horor pertama. Kita lihat. Masih kosong. Itu kayaknya di apartemen gitu ya? Sepertinya ya. Oh. Oh my god. Lumayan ya. Serem sih. Agak bikin merinding ya. Walaupun sebenarnya aku udah pernah lihat sih videonya, tapi masih merinding Menurut juga. kamu real atau enggak? Nggak tahu. Pokoknya nggak mau aja ada begituan di rumah gua. Itu aja yang penting. Oke. Bocil-bocil kayak gini. Terus juga kayaknya mati lampu deh. Ini kayaknya pakai CCTV nih. Mati lampu nggak sih nggak ya? Enggak, ini kayaknya CCTV yang- infrared gitu. Oh. Alright. Apa itu? Ditunjuk. Ya. Kacau sih itu. Kok ditinggal? Bukannya ditolong. Astagfirullahaladzim. Iya. Kok iya nggak? Lagi main. Oh ini beda hari ya ceritanya? Mungkin iya. Kok? Kenapa? Ada yang narik. Kenapa selalu anak itu yang diganggu? Tuh, Kabur tinggal pula lagi. nggak dibantuin. Kacau banget sih. Parah Balik. banget. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Ini. Allah. Kamu kalau misalnya ada kejadian gitu yang menimpa keluargamu, apa yang akan Jujur takut banget. Kayaknya nggak Kalau gue anggap aku sih- keluarga dah. Ya Allah. Kenapa selalu dia ya? Dia kan orangnya kan. Kayaknya. Tapi kenapa kayaknya beda deh ini anak kecilnya. Cuman kasian kalau anak kecil diginiin. Ya ditarik. Aduh. Ya Allah. Lagi main tenda-tendaan kayak aku waktu zaman kecil. Ya Allah cepet banget. Lah, hilang. Wah, serem sih. Ini masalahnya anak kecil semua ya. Itu ekstrim sih. Karena berinteraksi langsung sama manusia ya. Menurut kamu traumatisnya akan berapa lama kalau misalkan anak kecil kena kejadian kayak gitu? Wah, nggak tahu. Ya sih bisa seumur hidup ya? Masih lama sih, ya, bener sih. Oke. Di pabrik ya. Lagi kerja abangnya. Terang benderang lagi. Oh. Apa itu? Oh, bergerak, jaketnya bergerak. Kayak ada suara ketawa nggak sih? Kursinya gerak. Ini by the way kameranya apa sih? CCTV atau HP sih? Nah ini aku nggak tahu nih. Maksud aku, kalau HP bisa pas banget ya. Apa dia lagi nge-vlog apa gimana? Bisa jadi. Maksudnya mungkin lagi ngevideoin dia lagi kerja gitu ya. Cuman Ya Allah. Serem sih. Apalagi sendirian ya. Iya. Ya itu kayak aku, jadi jatuh. Iya benar. Jadi emang nggak ada penampakannya, tapi ada interaksi benda gitu loh. Iya. Kayak Duh. gitu. Walaupun mungkin nggak seserem itu kalau dilihat, tapi kalau dialamin sendiri. Pas dialami sendiri bener-bener mencekam sih itu. Iya. Oke, Dara, sebelum kita closing, Dara silakan berikan 1-2 patah kata biar ini video tuh bermanfaat gitu, nggak cuman ngobrol-ngobrol doang ke warga ST. Silakan. Kalau aku summary dari perbincangan kita ini,
Poinnya adalah yang pertama, jin dan manusia memang hidup berdampingan dan memang sama-sama makhluk Tuhan. Jadi emang kita harus saling menghargai gitu. Dan untuk apa ya, jin-jin yang suka gangguin kita gitu kan, ya itu sama halnya kayak manusia pada umumnya juga jahil. Jadi kayak ya udah gitu, nggak usah terlalu parno atau gimana-gimana. Jalanin aja, saling menghargai, hidup berdampingan, dan itu aja sih. Terus pengalaman aku juga ya, karena aku sempat denial dan kayak punya hati yang nggak tulus mungkin ya pada saat di gunung. Itu juga salah satu reason kenapa mungkin jinnya nggak suka penunggunya di situ. Berarti pelajarannya adalah kita kalau naik gunung ya hargain. Ya itu tadi, menghargai penunggu sekitar. Jangan menyepelekan kayak gitu-gitu supaya aman gitu. Itu aja sih. Jaga sikap, yang penting jaga sikap. Jaga sikap, betul. Penting tuh warga ST ya. Thank you banget Dara sudah mampir ke Teh Talk kali ini. Nih gue ngingetin, boleh tepuk tangan, boleh dong. Gak usah ragu-ragu ya kalau tepuk tangan ya. Boleh. Tepuk tangan gratis teman-teman, oke? Thank you banget. Sekali lagi gue mau ngingetin buat teman-teman warga ST nih ya. Lo bisa banget ngerasain juga nih Misteri Melati yang udah launching di seluruh kebun ST Indonesia. Nih ada yang ini nih, ini es teh susu melati. Ada cincaunya, ini enak. Yang ini es teh susu melati. Oh ya, yang ada cincaunya gitu ini ya? yang ada cincaunya nih. Bisa juga kalau mau ada cincau-cincau pengen bergerenjel-gerenjel gitu ya, mau ada yang dikunyah-kunyah nih. Ada nih, es teh susu cincau. Mau di beauty shop lu, gitulah pokoknya ya. Ini juga yang terakhir ada juga es teh melati coconut. Yoi. Ini ada coconut jelly-nya ya. Udah keringetan gini nih esnya nih, bah. Pasti enak banget ya, seger banget. Dan harganya mulai 11 ribuan aja. 11 ribuan aja, oke? Jadi dengan harga yang sangat amat affordable, ini bisa bikin tenggorokan lo segar. Sesegar itu teman-teman, oke? Beli langsung ke kebun, bisa. Lo beli pakai merchant online, bisa banget. Lo beli order banyak, juga bisa banget. Dan juga buat warga ST, lo bisa komentar siapa kira-kira gestar yang lo pengen banget didatengin di sini buat ngobrol sama tim ST dan juga gua mungkin ya. Boleh lo tulis aja komentar di bawah kira-kira siapa, apakah gestarnya jangan hantu tapi ya. Takut saya. Boleh orang-orang aja gitu yang lo kenal. Dan jangan lupa rasain juga sensasi nyeremin dari signature Melati series. Sosok Melati juga bakal terus menghantui kalian kalau kalian nggak nyobain ini. Jadi cobain, dibanding ditayangin, nggak enak kan? Oke, gue Syahabi Sakri dan juga Dara Saraswati, si Melati. Kita undur diri dulu di Teh Talk kali ini, edisi Misteri Melati. Dadah teman-teman. Dadah.